197 CWS Season 2 Part 106, Bril, apa Mami Clara baik pada Bril? Bril mengangguk, dia menatap Liora dengan mata yang berbinar. Apa Bril tak takut? Kebanyakan, Mami tiri itu jahat. Onti hanya ingin memperingatkan Bril agar hati-hati pada Mami Clara. Onti menyayangi Bril, Onti hanya takut Bril disakiti oleh Mami Clara. Apalagi, Onti tahu Mami Clara sangat membenci Mami Anita, ucap Liora seraya memeluk Bril. Kenapa Mami Clara membenci Mami Anita? Apa salah Mami Anita? Tanya Bril tampak polos. Karena Mami Clara mencoba merebut Papi Bram dari Mami Anita. Onti hanya takut, jika Mami Clara akan merebut Papi Bram dari Bril juga. Onti takut, Papi Bram takkan lagi menyayangi Bril, ucap Liora. Bril pun setelah itu hanya diam, dia larut dalam pikirannya. Anak sekecil itu adalah pendengar yang baik. Ingatannya akan cepat merespon ucapan orang lain sehingga apa yang dia dengar akan dengan mudah terekam di ingatannya. Mendengar hal itu, Clara keluar dari kamar Bril. Dia pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Perasaannya menjadi kacau ketika mendengar ucapan Liora tadi. Apa maksud Liora? Mengapa dia bicara seperti itu pada Bril? Bahkan sedikit pun aku tak pernah berniat melukai Bril. Apa Mami tiri selalu memiliki kesan yang buruk? Aku rasa, semua tergantung pada pribadi masing-masing orang. Orang jahat mungkin bisa melukai anak sekecil Bril, tapi aku tidak sejahat itu, gumam Clara. Clara benar-benar tak habis pikir pada Liora. Apa? Liora ingin menghancurkan reputasinya di hadapan Bril. Tapi, mengapa Liora melakukan semua itu? Apa karena sikap Clara selama Liora tinggal di kediaman Bril? Clara hanya ingin memberi pelajaran pada Liora, karena melihat Liora bertingkah sesuka hatinya di kediaman Bram, dan yang membuat Clara kesal hingga akhirnya ingin memberikan pelajaran pada Liora karena Liora tak sadar akan batasan. Meski Liora adik Bram, seharusnya Liora membatasi dirinya. Berkomunikasi yang baik layaknya adik dan kakak mungkin bagi Clara hal yang biasa, tetapi Clara melihat ada yang tak beres dengan sikap Liora terhadap Bram, seolah Liora ingin menjauhkan Bram darinya dan hal itu membuat Clara amat terganggu. Kali ini, Liora benar-benar keterlaluan karena berani mempengaruhi anak sepolos Bril. Memori ingatan anak. Anak begitu kuat, sehingga dia akan selalu mengingat apa yang dia dengar. Anak-anak juga adalah peniru yang baik, karena itu orang tua perlu mengawasi anak-anak mereka dan memberikan pengarahan yang baik sejak dini dan menjaga lingkungannya agar tak terpengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Tak disangka, Liora yang statusnya adalah tante Bril sendiri justru memberikan pengaruh yang tak baik terhadap Bril. Liora benar-benar keterlaluan. Aku tak bisa diam saja, aku akan memberitahu Bram ketika Bram kembali nanti. Lihat saja, jika perlu aku akan memastikan Bram sendiri yang mengusirnya dari rumah ini. Dia benar-benar jahat sekali. Kesal Clara. Clara benar-benar tak bisa membiarkan tindakan Liora. Jika Liora hanya melibatkan dirinya, Clara pun mungkin masih bisa diam. Namun, Liora justru melibatkan Bril. Juga, jika memang Liora merasa marah, maka cukuplah hadapi saja dirinya secara terang-terangan dan langsung di hadapannya. Jangan justru mencoba menghasut anak sekecil Bril untuk membencinya. Bahkan bisa jadi Bril akan melawannya dan Clara takut hal itu terjadi. Clara bahkan sudah menganggap Bril seperti anaknya sendiri. Sedikit pun tak pernah terlintas pemikiran buruk tentang Bril apalagi sampai terpikir ingin menyakiti Bril. Apa aku harus menjelaskan, bagaimana rasanya kehilangan seorang anak? Bagaimana sakitnya ketika seorang anak yang aku kandung, harus lenyap tanpa pernah aku melihat wajahnya. Dia takkan pernah mengerti akan hal itu, karena dia tak pernah mengandung seorang anak. Mana mungkin aku akan setega itu pada Bril? Geram Clara. Clara pun larut dalam kegelisahannya. Bagaimana caranya memberitahukan pada Bram tentang sikap Liora yang sudah keterlaluan? Clara benar-benar pusing memikirkan hal itu. Lewat jam makan malam, Clara tengah duduk di meja makan. Dia sudah sejak tadi selesai menyiapkan makan malam di meja makan. Dia pun sudah rapi dengan gaun yang dia pilih. Sebelumnya, sudah sejak siang tadi dia memang berniat mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menyambut kepulangan Bram.
Meski baru satu malam tak bertemu, tapi tak ada salahnya dia menyambut Bram dengan penampilan dan makan malam terbaiknya yang dia buat sendiri. Sementara itu, Bril sebelumnya sudah makan terlebih dahulu dengan dibantu oleh pengasuh Anna. Sudah 1 jam berlalu dari waktu jam makan malam yang seharusnya, tetapi Clara memutuskan untuk tak makan malam terlebih dahulu sebelum Bram datang. Dia akan menunggu Bram agar bisa makan malam bersama Bram. Clara menghela napas panjang ketika melihat Liora menuruni satu persatu anak tangga dan melangkahkan kakinya mendekati meja makan. Liora menarik kursi, berniat ingin duduk di sana untuk makan malam. Wah, makan malamnya sepertinya spesial sekali malam ini, ucap Liora dan akan duduk di kursinya. Namun, dia mengurungkan niatnya ketika mendengar ucapan Clara. Mau apa kamu di sini? Tanya Clara. Liora mengerutkan dahinya, dia menatap Clara dengan tak suka. Clara mulai mencari masalah lagi dengannya. Pikir Liora, tentu saja aku akan makan malam. Kenapa? Apa kamu akan melarangku untuk makan malam di sini? Tanya Liora. Tentu saja, iya. Aku melarangmu makan malam di meja ini. Makan malam ini aku buat khusus untuk Bram dan diriku, bukan untuk dirimu. Tegas Clara. Brak. Liora menggebrak meja, dia mengepalkan tangannya dan bergegas mendekati Clara. Melihat sikap Liora, Clara pun bergegas berdiri dan kini berhadapan dengan Liora. Tatapan keduanya saling bertemu dan begitu tajam bak sama-sama ingin segera saling menerkam. Apa sebenarnya masalahmu, ha? Kamu senang sekali mencari masalah denganku. Geram Liora. Clara menghela napas. Dia beralih menatap Liora dengan datar. Namun, tidak dengan perasaannya yang rasanya bergemuruh. Darahnya seakan mendidih karena terus teringat ucapan Liora pagi tadi. Tak ada, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu ingin makan malam, maka makan malam saja di dapur bersama para pekerja di rumah ini, atau kamu bisa makan malam setelah aku dan Bram selesai makan. Malam. Kamu boleh, kok, makan makanan sisa Bram dan diriku. Ucap Clara begitu santai, tetapi terasa menusuk ke dada Liora. Liora menggeram, dia mengepalkan tangannya. Lancang. Plak. Liora memekik seraya menamparkan wajah Clara, membuat Clara terkejut. Tubuhnya yang tak siap menerima tamparan itu pun tersungkur ke meja makan dan hampir saja kepalanya menghantam makanan di atas meja. Kamu pikir, kamu siapa, ha? Berani sekali merendahkanku. Teriak Liora tepat di telinga Clara, di mana kini Clara masih menunduk karena menopang tubuhnya di atas meja. Clara mengepalkan tangannya. Dia pun menatap Liora. Dengan nyalang. Plak. Clara. Apa yang kamu lakukan? Teriakan itu begitu lantang dan menggema meski ruangan itu dipenuhi oleh perabotan rumah tangga mewah yang tertata memenuhi posisi terbaiknya. 198 CWS Season 2 Part 107 Clara. Apa yang kamu lakukan? Teriakan itu begitu lantang dan menggema meski ruangan itu dipenuhi oleh perabotan rumah tangga mewah yang tertata memenuhi posisi terbaiknya. Clara terkejut mendengar teriakan lantang itu. Clara sudah tahu jelas suara itu milik siapa. Clara menoleh ke arah orang itu, di mana dia tengah melangkah dengan cepat menghampiri dirinya dan juga Liora. Ya, siapa lagi jika bukan Bram? Bram baru saja sampai di kediamannya. Tak disangka dirinya disambut oleh sikap kasar yang Clara lakukan. Clara menghela napas. Dia mengatur napasnya yang bergemuruh karena tak terima dengan perlakuan Liora ketika menamparkan wajahnya tadi. Clara menatap Bram, dia mencoba setenang mungkin. Sedangkan Liora hanya diam, hatinya bersorak karena kejadian itu tepat terjadi di depan mata Bram. Liora. Yakin, Bram akan membela Liora. Bagaimanapun, Liora berpikir Bram tak mungkin tak membela Liora yang wajahnya baru saja mendapatkan tamparan cukup keras. Apa yang kamu lakukan? Kenapa menamparkan Liora? Bentak Bram. Clara melihat Liora sekilas, kemudian kembali menatap Bram. Kenapa? Kamu ingin marah padaku? Jangan langsung menghakimiku atas apa yang kamu lihat, kamu mengenalku, bukan? Aku tak mungkin menamparkan seseorang jika bukan tanpa alasan.
Tegas Clara kemudian meninggalkan Bram juga Liora. Clara kembali ke kamarnya, dia tak peduli lagi dengan apa yang akan Bram lakukan padanya. Mungkin, Bram akan memaki bahkan melayangkan tangannya padanya. Lagi pula, dia sudah terbiasa akan hal itu. Clara berdiri di depan cermin, melihat pipinya yang sempat terkena tamparan Liora. Tamparan yang begitu keras, membuat perlahan bekas memerah di wajahnya yang berkulit putih itu membekas. Dia keterlaluan. Geram Clara. Clara larut dalam pikirannya. Kini Bram tengah bersama Liora, Clara yakin Liora mengatakan hal tidak-tidak pada Bram. Terlebih, tak ada dirinya di saja. Sudah jelas, Liora akan menjelekkan dirinya di depan Bram, bahkan di depan Bril saja Liora berani menjelekkan dirinya. Brak. Clara menoleh, dia terkejut ketika mendengar suara pintu yang terbuka cukup keras. Clara. Bram berteriak memanggil nama Clara, tetapi Clara tetap berdiri di depan cermin. Hingga akhirnya Bram melihat Clara dan bergegas menghampiri Clara. Apa sebenarnya masalahmu? Kamu bertengkar dengan Liora, membuat dia marah karena kamu melarangnya untuk makan malam di meja utama, dan kamu justru menawarkan untuk makan malam bersama para pekerja di kediaman ini. Apa itu semua benar? Tanya Bram. Clara menghela napas. Ya, benar sekali. Aku takkan menyangkalnya. Lalu, apa lagi yang adik kesayanganmu itu katakan? Clara menatap Bram dengan berani. Dirinya tak bersalah, dan dia takkan takut menghadapi Bram. Kenapa? Aku tak pernah melarangmu untuk membuat peraturan apapun di dalam rumah ini, tapi sudah kukatakan, jika semua itu masih berada di dalam batas kewajaran. Tapi, ini kamu sudah keterlaluan, Clara. Apa kamu tahu, dia pergi dari rumah ini karena ulahmu. Apa yang harus kujelaskan pada papi, tentang pertengkaran kalian? Ucap Bram frustrasi. Bram mengusap wajahnya kasar, kemudian menatap Clara dengan tajam. Kamu sungguh lucu, kamu tak bertanya mengapa aku melakukan semua itu. Sudah kukatakan, aku takkan mencari masalah, jika orang lain tak mencari masalah denganku. Tegas Clara. Jangan gila, aku tahu sejak awal bagaimana kamu memperlakukan Liora. Jika kamu bisa menerimaku, mengapa kamu tak bisa menerima saudaraku? Ucap Bram, seraya mencengkram bahu Clara. Clara menyingkirkan tangan Bram. Aku malas menjelaskan apapun, jika di awal saja kamu sudah menghakimiku. Kesal Clara, kemudian akan melangkahkan kakinya. Namun, Bram dengan cepat menahan tangan Clara, membuat langkah Clara terhenti. Kamu tak bisa pergi. Masalah kita belum selesai. Tegas Bram. Clara memicingkan tatapannya. Masalah kita. Clara merasa tak memiliki masalah dengan Bram, Bram saja yang menganggapnya begitu karena merasa Clara telah menganiaya adiknya. Kamu merasa kita memiliki masalah. Aku pikir, kita tak ada masalah, ucap Clara. Ayolah, jangan membuatku kesal. Apa sebenarnya masalahmu terhadap Liora? Bentak Bram. Clara memejamkan matanya. Tak bisakah Bram bicara baik-baik ketika tengah marah? Bram selalu saja seperti ini. Berteriak, dan membentak seenaknya. Apa dia tak berpikir, telinga orang lain yang mendengarnya bisa rusak karena teriakannya. Pertama, aku akan menjawab pertanyaanmu. Jika aku bisa menerimamu, mengapa aku tak bisa menerima Liora? Ya, memang benar aku tak suka pada Liora, lebih tepatnya pada sikap Liora. Tegas Clara. Bram menghela napas. Dia mengusap wajahnya. Apa yang dia lakukan, sampai kamu menamparnya? Tanya Bram. Jangan fokus pada apa yang kamu lihat, sudah kukatakan bukan. Tapi, Bram, tak pernahkah kamu berpikir, bagaimana perasaanmu, ketika seseorang mencoba menjelekkan namamu di depan seorang anak kecil, terlebih anak kecil itu adalah anakmu? Ucap Clara dengan nada sedikit tinggi. Apa maksudmu? Tanya Bram tak mengerti. Liora mengatakan pada Bril, bahwa aku merebutmu dari Anita, dia juga mengatakan bahwa aku akan melukai Bril. Apa aku terlihat sejahat itu, sehingga dia mengatakan pada anak sepolos Bril? Anak-anak pendengar yang baik, ingatannya amat kuat, dan apa yang dia dengar akan mudah terekam di ingatannya.
Aku pernah kehilangan anakku, yang bahkan membuatku hampir gila. Mana mungkin aku akan melukai Bril. Meski aku bukan ibu kandungnya, meski aku bukan ibu yang melahirkan Bril, tetapi aku menyayangi Bril. Bukankah kamu pernah mengatakan, anak-anak hanya akan menerima seseorang yang tulus menyayanginya? Dan apa ketulusanku, kasih sayangku sebagai maminya Bril, masih harus diragukan. Apa karena aku hanya mami tiri Bril, karena itu aku bukanlah mami yang baik? Apa mami yang baik, adalah mami yang hanya melahirkan anak kandungnya sendiri. Ucap Clara. Bram terdiam, dia terus menatap Clara dengan lekat. Wajah itu terlihat menyiratkan kekecewaan. Bagaimana caraku menjelaskan, betapa tersinggungnya aku mendengar ucapan adikmu. Justru aku yang bertanya, apa masalahnya denganku? Dia menghinaku, mengatakan aku arogan, aku diam saja. Tetapi aku kehilangan kesabaranku, karena dia menjelekan diriku, mengatakan tentang hal yang tak benar di depan anak sepolos Bril. Puncaknya, saat dia juga menamparku. Kamu tak lihat wajahku. Ini hasil perbuatan adikmu. Geram Clara, kemudian menunjuk pipinya. Bram yang sejak tadi menatap mata Clara, dia beralih melihat pipi Clara. Benar, ada bekas merah sebuah tamparan di sana. Seketika dada Bram bergemuruh. Melihat hal itu, aku tak pernah ingin mencari masalah, tapi aku hanya ingin memberikan sedikit pelajaran padanya. Bukankah dia sudah dewasa? Tapi, dia bersikap seolah dia masih anak-anak dan dengan entengnya mengatakan, bahwa antara adik dan kakak tak perlu ada batasan. Manusia macam apa dia, Mungkin dia berpikir, tidur denganmu sah-sah saja, karena kalian adik kakak. Jika begitu, kalian pun sah-sah saja jika kalian berhubungan layaknya suami istri. Geram Clara. Clara, jaga bicaramu. Tak sadarkah, ucapanmu membuatku tersinggung. Bentak Bram. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua.